Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Jakarta, 2 tahun yang lalu. Ayu Lestari masih mengenakan seragam kerjanya, rok pensil hitam, kemeja putih rapi, dan name tag berkilau di dada kiri. Ketika pertama kali melihat pria itu berdiri di lobi hotel tempatnya bekerja. Pria tinggi, dengan kulit kuning langsat, berjanggut tipis rapi, dan sorot mata tajam seperti menyimpan banyak rahasia. Mas Adam, begitu dia memperkenalkan diri, dialeknya halus, namun sesekali terdengar aksen Timur Tengah yang membekas di lidahnya. Ayu awalnya tak terlalu menggubris. Tamu-tamu hotel datang dan pergi setiap hari. Ia sudah terbiasa dengan senyum manis yang harus dipasang sepanjang waktu, bahkan saat hatinya keruh. Tapi Mas Adam berbeda. Ada sesuatu dari caranya menatap, dari tutur katanya yang pelan namun penuh makna, yang membuat Ayu berhenti sejenak dan memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Beberapa hari setelahnya, Mas Adam kembali datang. Bukan sebagai tamu menginap, tapi sekadar duduk di lobi, menyeruput kopi, dan sesekali mengajak Ayu berbincang ringan saat lobi sepi. Percakapan mereka awalnya biasa saja, tentang cuaca, tentang Jakarta yang tak pernah tidur, tentang betapa ruwetnya lalu lintas. Tapi lama-lama, Ayu mulai membuka diri. Ia bercerita tentang keluarganya di Jawa, tentang ibunya yang menjanda sejak Ayu duduk di bangku SMP, tentang adik-adiknya yang masih sekolah, dan sesekali mengandalkan bantuannya dari Jakarta. Mas Adam mendengarkan dengan seksama. Tak banyak komentar, tapi tatapannya menguatkan. Ia pun bercerita tentang asal-usulnya. Ayahnya keturunan Arab yang sudah lama menetap di Indonesia, ibunya wanita Indonesia asli yang wafat saat ia masih remaja. Ia tumbuh besar di lingkungan yang keras, namun memegang nilai-nilai agama dan tanggung jawab sebagai fondasi hidup. Hari demi hari, kedekatan mereka tak bisa dipungkiri. Ayu mulai menunggu-nunggu kemunculan Mas Adam, seolah harinya tak lengkap tanpa sekilas senyum atau sapaan hangat darinya. Hingga suatu malam, setelah lembur, Ayu menerima pesan dari Mas Adam yang mengajaknya makan malam di sebuah warung tenda sederhana dekat Monas. Malam itu jadi awal dari kisah cinta mereka. Cinta yang tumbuh tak pernah sederhana, apalagi ketika berasal dari dua latar budaya yang berbeda. Namun Mas Adam menunjukkan keseriusan yang tak main-main. Ia datang ke rumah Ayu di Jawa, membawa serta keluarganya. Ia melamar dengan adat Jawa sederhana, meskipun keluarganya sempat terkejut dengan pilihan putra sulung mereka. Mereka menikah di penghujung tahun, dengan pesta kecil yang hanya dihadiri keluarga dekat. Ayu resign dari pekerjaannya, dan mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta yang dibeli Mas Adam dari hasil kerjanya sebagai konsultan teknik. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Ayu mulai belajar menjadi istri dan Mas Adam berusaha sebaik mungkin menjadi suami yang sabar dan bertanggung jawab. Tahun pertama pernikahan mereka penuh dengan kompromi. Ayu yang terbiasa hidup mandiri harus belajar mengandalkan suami. Mas Adam yang terbiasa mengambil keputusan sendiri harus belajar mendengarkan istri. Mereka sering berbeda pendapat, tapi selalu menemukan jalan tengah. Meski belum dikaruniai anak, mereka menikmati waktu berdua. Masak bersama, nonton film lama sambil rebahan, atau sekadar duduk di teras sambil minum teh jahe buatan Ayu. Sampai suatu hari, Ayu mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Tak parah, tapi cukup membuat Ayu panik. Tanpa pikir panjang, ia memesan tiket kereta dan berkemas dalam waktu singkat. Mas Adam sempat menawarkan untuk mengantar, tapi pekerjaan yang menumpuk membuatnya harus tinggal. Kamu tenang aja di sana. Ya,
ujar Mas Adam, memeluk Ayu di depan stasiun. Aku bakal jaga rumah, dan kamu jaga ibu. Kalau ada apa-apa, kabarin. Ayu mencium pipi suaminya. Ia tahu, Mas Adam bukan tipe laki-laki sembarangan. Ia percaya. Hari-hari di kampung berlalu cepat. Ibunya mulai membaik setelah seminggu dirawat. Ayu membantu merapikan rumah, memasak, dan menemaninya ke puskesmas. Namun, di sela-sela kesibukannya, ada rasa rindu yang mulai tumbuh. Ia merindukan aroma tubuh suaminya saat bangun tidur, merindukan suara langkahnya di lantai kayu, bahkan suara protesnya saat Ayu menaruh gelas sembarangan. 2 minggu sejak ia berangkat, Ayu memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ia ingin memberi kejutan untuk Mas Adam. Ia sengaja tak memberi kabar kepulangan, berharap melihat ekspresi terkejut suaminya saat membuka pintu dan mendapati dirinya berdiri di depan rumah. Pagi itu, Ayu tiba di rumah saat matahari baru naik. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu dengan hati-hati, membuka perlahan, dan melangkah masuk tanpa suara. Rumah tampak rapi. Terlalu rapi, pikir Ayu. Seolah tak ada yang tinggal di dalamnya selama beberapa hari terakhir. Tak ada baju kotor di keranjang, tak ada cangkir bekas kopi di meja. Hanya aroma pewangi ruangan yang baru, dan anehnya, wangi parfum wanita yang asing di hidung Ayu. Ia mengernyit. Mungkin Mas Adam baru saja menyemprot ruangan, pikirnya. Ia melangkah ke kamar, meletakkan tasnya di lantai, lalu membuka lemari untuk mengambil pakaian bersih. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di pojok bawah ranjang, setengah tersembunyi di balik spray, tergeletak sehelai celana dalam wanita berwarna merah marun. Bukan miliknya. Ia yakin betul, ia tak pernah punya pakaian dalam dengan warna seberani itu. Apalagi dengan rendah-rendah mencolok seperti yang ada di sana. Ayu tak langsung menyentuhnya. Ia hanya berdiri mematung, tenggorokannya kering, matanya nanar menatap benda asing itu. Otaknya mulai bekerja cepat. Apa ini? Siapa yang meninggalkannya? Kapan? Dan yang paling menyesakan, kenapa? Langkah kakinya terasa berat saat ia duduk di pinggir ranjang. Tangan kirinya gemetar saat ia akhirnya mengambil celana dalam itu, mengamati ukurannya, merabanya. Masih baru, bahkan masih tercium wangi sabun pencuci, tapi cukup jelas, itu bukan miliknya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan napas yang mulai memburu. Dalam hati, ia ingin percaya ada penjelasan lain. Mungkin adiknya yang iseng, mungkin pembantu yang salah menaruh, atau mungkin apa? Hatinya memberontak, tapi pikirannya mencoba mencari logika. Suaminya, Mas Adam, pria yang ia percaya, pria yang selama ini menunjukkan cinta dan tanggung jawab, tak mungkin melakukan ini. Tapi bukti di depan matanya tak bisa dibantah. Ini nyata, ini bukan mimpi. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Suara yang sangat ia kenal. Suara langkah kaki Mas Adam. Ayu berdiri, menyembunyikan celana dalam itu di balik tubuhnya, lalu menatap pintu kamar dengan dada berdebar. Mas Adam muncul di ambang pintu. Matanya melebar melihat Ayu berdiri di sana. "Ayu?" tanyanya. Suaranya lirih. "Kamu udah pulang?" Ayu menatap suaminya lekat-lekat. "Iya, Mas. Aku pulang." Mas Adam tersenyum. Langkahnya maju setengah. Tapi senyum itu lenyap saat Ayu mengangkat tangannya dan menunjukkan barang bukti di genggamannya. "Ini celana dalam siapa yang tertinggal?" "Di kamar kita saat aku pulang kampung, Mas." Hening. Ruangan seketika sunyi. Tak ada jawaban. Hanya detak jam dinding dan napas mereka yang semakin berat. Mas Adam menatap celana dalam di tangan Ayu dengan ekspresi yang tak bisa ditafsirkan. Matanya sedikit membesar, rahangnya mengeras, dan ia tampak membuka mulut untuk menjawab. Lalu, menutupnya lagi. Tangannya refleks mengusap tengkuk. Sebuah kebiasaan yang Ayu tahu.
hanya ia lakukan saat sedang gugup atau berbohong. Aku bisa jelasin, kata Mas Adam akhirnya. Suaranya serak, seperti ada yang menyumbat tenggorokannya. Ayu masih berdiri kaku, napasnya pendek-pendek, dadanya sesak. Silakan jelaskan, Mas, suaranya nyaris berbisik. Aku juga pengen tahu penjelasannya kayak apa. Mas Adam menunduk, menatap lantai, seolah berharap jawaban bisa ditemukan di antara keramik yang dingin. Ia melangkah pelan ke tempat tidur dan duduk di ujung ranjang menjauh dari Ayu. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Ayu tertawa pendek. Oh ya? Terus menurutmu aku mikirnya gimana? Mas Adam terdiam lagi. Ayu melempar celana dalam itu ke lantai, menjauhkan dari tubuhnya, seperti menjauhkan sesuatu yang najis. Aku nggak bodoh, Mas. Aku mungkin perempuan Jawa yang kamu kenal kalem, lembut. Tapi bukan berarti aku bisa dibohongin mentah-mentah kayak gini. Mas Adam mengangkat wajahnya, sorot matanya mulai berubah. Ada rasa bersalah yang kental di sana, tapi juga ada ketakutan. Aku khilaf, Yu. Aku bener-bener nyesel. Darah Ayu seperti berhenti mengalir. Kata-kata itu, aku khilaf, lebih menyakitkan dari tamparan. Jadi kamu ngaku, Mas Adam menunduk lagi. Waktu kamu pulang kampung, aku ngerasa rumah ini kosong. Aku pulang kerja, nggak ada kamu. Aku tidur sendirian. Ayu menahan napasnya. Ia tahu, Mas Adam sedang menyusun pembenaran. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi tubuhnya seolah tak sanggup bergerak. Ada satu malam aku pulang dalam keadaan stres banget. Proyek di kantor kacau, klien nuntut. Terus, ia mengusap wajahnya. Aku nggak tahu kenapa aku nerima ajakan teman kantor buat nongkrong. Kami minum, lebih dari biasanya. Dan di tempat itu, aku ketemu cewek. Ayu memejamkan mata. Rasa perihnya menohok. Terus kamu bawa dia ke sini? Mas Adam diam, tak menyangkal. Ayu menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk. Berarti kamu udah nggak anggap rumah ini suci lagi. Tempat kita bangun dari nol. Tempat kita tidur bareng, doa bareng, makan bareng. Ayu. Suara Mas Adam bergetar. Aku nyesel. Bener-bener nyesel. Itu cuma sekali. Beneran. Aku mabuk. Aku bahkan gak inget mukanya jelas. Begitu sadar pagi-paginya, aku langsung nyesel. Aku suruh dia pergi. Aku bersihin semuanya. Aku gak pernah lagi hubungin dia. Aku janji. Itu terakhir. Ayu tertawa getir. Tapi kamu gak cerita. Kamu sembunyi. Kamu berharap aku gak pernah tahu. Mas Adam menatap istrinya dalam-dalam. Karena aku takut kehilangan kamu. Dan kamu pikir aku gak ngerasa kehilangan waktu tahu semua ini? Kamu pikir luka kayak gini bisa sembuh cuma karena kamu bilang nyesel? Henning menggantung di antara mereka. Ayu berjalan perlahan ke jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya pagi masuk. Tapi yang ia rasakan justru gelap. Langit biru yang biasanya memberi harapan, kini hanya terasa seperti ironi. Siapa dia? Tanya Ayu pelan, tanpa menoleh. Aku nggak tahu nama aslinya. Aku cuma tahu teman kantor ngenalin dia sebagai Mita. Tapi aku nggak pernah tanya lebih. Aku nggak peduli saat itu. Aku cuma pengen lepas. Lepas dari apa? Dari aku? Suara Ayu meninggi. Bukan. Dari semua tekanan. Dari hidup. Dari rasa sepi yang aneh. Ayu menoleh. Matanya tajam. Aku jauh buat jaga ibuku yang sakit. Kamu di sini, merasa sepi dan malah tidur sama perempuan lain? Itu alasanmu? Mas Adam berdiri, menghampiri. Aku salah, aku tahu. Tapi aku sayang kamu, Ayu. Aku nggak pernah sayang sama orang lain selain kamu. Aku mohon, kasih aku kesempatan buat nebus semua ini. Ayu mundur selangkah. Jangan deket-deket. Mas, Adam menghentikan langkahnya.
Kamu mau aku ngelakuin apa? Aku akan nurut. Aku siap minta maaf ke keluargamu. Aku siap sujud di kakimu. Asal kamu nggak ninggalin aku. Ayu menggeleng lemah. Aku nggak bisa mikir sekarang. Ia melangkah keluar kamar, meninggalkan Mas Adam berdiri dengan tubuh lunglai, seperti bangunan yang hampir roboh. Di ruang tamu, Ayu duduk di sofa. Pandangannya kosong menatap dinding. Suasana rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, asing. Semua kenangan indah terasa seperti kepingan film yang diputar terbalik. Membingungkan dan menyakitkan. Ponselnya berbunyi. Nama Bu Lastri muncul di layar. Ibunya. Dengan cepat, Ayu menenangkan suaranya, menjawab dengan nada setenang mungkin. Iya, Bu. Kamu udah sampai rumah, Nduk? Ayu menarik napas panjang. Udah, Bu. Alhamdulillah. Adam, baik-baik aja, kan? Butiran air mata akhirnya jatuh dari mata Ayu. Ia menggigit bibirnya. Iya, Bu. Baik. Ya sudah, kamu istirahat. Kalau capek, jangan dipaksain kerja ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ayu sayang Ibu. Ia menutup telepon dan tangisnya pecah tanpa suara. Semua kepercayaan yang ia bangun, semua cinta yang ia rawat dengan susah payah, terasa hancur dalam sekejap. Ia tak tahu harus berbuat apa. Harus pergi? Harus bertahan? Hatinya hancur, tapi masih ada sisa cinta di sana. Sisa yang justru membuatnya semakin sakit. Hari itu, Ayu tak berbicara pada Mas Adam. Ia mengunci diri di kamar tamu, membiarkan laki-laki itu menyesap kepedihannya sendiri. Esoknya pun begitu. Mereka seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah yang sama. Tapi satu hal yang Ayu tahu pasti, kepercayaan adalah fondasi. Dan sekali runtuh, membangunnya kembali tak pernah semudah kata maaf. Malam ketiga, Mas Adam meninggalkan secarik kertas di bawah pintu kamar tamu. Tulisan, tangan yang tak rapi, tapi tulus. Ayu, aku tahu aku hancur. Aku tahu aku menyakiti kamu, dan aku mungkin gak pantas dimaafkan. Tapi aku akan terus minta maaf setiap hari selama kamu masih di sini. Aku akan buktiin kalau aku bisa berubah. Aku akan buktiin kalau aku lebih dari kesalahan ini. Tolong jangan pergi. Ayu membaca surat itu tanpa emosi. Surat itu kemudian ia lipat, simpan di dalam laci meja. Bukan karena ia memaafkan, tapi karena ia belum tahu harus bagaimana. Dalam beberapa hari ke depan, Ayu mulai kembali bekerja. Ia diterima sebagai resepsionis di hotel baru, yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Ia butuh kesibukan. Ia butuh ruang untuk bernapas. Setiap pagi, Mas Adam masih berusaha mengajaknya bicara. Tapi Ayu hanya menjawab seperlunya. Hubungan mereka berubah menjadi datar, hambar, tapi tetap ada. Suatu malam, setelah hampir 2 minggu berlalu sejak kejadian itu, Ayu duduk di teras rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia menatap bintang-bintang yang redup oleh lampu kota, dan untuk pertama kalinya, ia mencoba memikirkan semuanya dengan kepala dingin. Apakah satu kesalahan bisa menghapus semua kebaikan yang telah dibangun selama ini? Apakah pengkhianatan selalu berujung pada perpisahan? Atau mungkinkah cinta punya cara lain untuk bertahan? Mas Adam muncul dari balik pintu, membawa 2 cangkir teh. Aku nggak tahu kamu mau minum atau enggak, katanya pelan. Tapi aku bikin 2. Ayu menoleh perlahan, tatapannya tak lagi seganas kemarin, tapi masih penuh kehati-hatian. Ia menerima cangkir itu, tak bicara. Tapi ia juga tak menolak. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Angin berembus pelan. Dalam senyap itu, Ayu tahu, jalan mereka masih panjang. Luka belum sembuh. Tapi mungkin, hanya mungkin, waktu masih mau memberi mereka kesempatan. Sudah hampir sebulan sejak Ayu menemukan celana dalam merah marun itu. Sejak pengakuan Mas Adam yang mengaku khilaf, sejak malam-malam sunyi yang dipenuhi pertanyaan dan luka. Mereka kini tinggal di rumah yang sama, tapi bukan lagi sebagai sepasang
suami istri yang saling menyayangi. Mereka seperti dua aktor dalam panggung rumah tangga, menjalankan peran masing-masing tanpa benar-benar menyatu. Ayu mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Pagi hari ia menyiapkan dirinya sendiri untuk berangkat kerja tanpa sarapan bersama. Mas Adam kini tidur di kamar utama, sementara Ayu memilih tetap di kamar tamu. Suasana rumah berubah jadi seperti ruang tunggu panjang yang penuh kecanggungan. Tak ada pelukan, tak ada percakapan panjang. Hanya sisa-sisa cinta yang mulai terasa menggumpal menjadi ganjalan di dada. Tapi Ayu adalah wanita cerdas. Ia tahu luka itu terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan air mata dan janji. Ia butuh kebenaran, bukan hanya setengah pengakuan. Ia butuh tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Bukan hanya nama panggilan, bukan hanya sosok samar dari malam yang mabuk. Dan Ayu tahu, intuisi seorang istri tak pernah salah. Suatu siang sepulang kerja, Ayu tak langsung pulang. Ia duduk di sebuah kafe kecil dekat hotel tempatnya bekerja, membuka ponsel dan mulai mencari. Ia ingat Mas Adam pernah menyebut nama Mita. Dan dari obrolan ringan saat makan malam beberapa bulan lalu, ia tahu Adam punya rekan kerja bernama Mita. Waktu itu Ayu tak curiga, hanya menganggapnya nama biasa yang muncul saat Adam bercerita soal kantor. Ia menelusuri akun media sosial kantor Adam, mencari nama-nama staf, manajer, bahkan pegawai kontrak. Dan di antara deretan wajah-wajah profesional itu, ia menemukannya. Mita Rahmawati, wanita dengan rambut coklat lurus sepunggung, senyum penuh percaya diri, dan sorot mata yang entah kenapa membuat Ayu merinding. Ayu mengeklik profilnya. Publik. Beberapa foto memperlihatkan wanita itu sedang liburan di Bali. Duduk di restoran mahal dan di satu foto yang membuat Ayu nyaris menjatuhkan ponsel dari tangannya, Mita berpose selfie di dalam mobil dengan latar belakang jok kulit mobil yang sangat Ayu kenal. Mobil Mas Adam. Perut Ayu terasa mual, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin terbakar emosi tanpa bukti lebih. Ia menghafal nama lengkap wanita itu, menelusuri lebih jauh, sampai akhirnya ia menemukan sebuah akun blog lama yang masih aktif. Isinya, tulisan-tulisan pendek, puisi, dan beberapa curahan hati. Salah satunya ditulis beberapa bulan lalu. Ketika dia memelukku dari belakang, aku tahu aku bukan yang utama. Tapi aku rela jadi rahasia. Karena malam-malam bersamanya lebih nyata dari pagi bersama siapapun yang sah. Ayu tak sanggup membaca lebih lanjut. Ia menyimpan tangkapan layar dari halaman itu, lalu kembali ke rumah. Kali ini, ia tak ingin hanya mendengar setengah kebenaran. Malamnya, ia menunggu Mas Adam pulang. Ia duduk di ruang makan, dengan laptop di depannya, dan ponsel di samping kanan. Ketika suara pintu terbuka dan langkah Mas Adam terdengar di lorong, Ayu tak bergerak. Saat laki-laki itu masuk dan melihat Ayu duduk diam di sana, ia tampak terkejut. "Kamu belum tidur?" tanya Adam. Ayu menatapnya lurus. "Kita perlu bicara, sekarang." Adam mendekat, menaruh tas kerjanya di sofa, lalu duduk di seberang Ayu. Ada ketegangan yang langsung memenuhi udara di antara mereka. Siapa Mita Rahmawati sebenarnya? Mas Adam tampak kaku sejenak. Ia menoleh pelan. "Kok kamu tahu namanya lengkap?" Ayu tak menjawab. Ia hanya memutar layar laptopnya, menunjukkan halaman blog yang tadi ia temukan. "Ini dia, kan?" Adam memejamkan mata. "Ayu, tolong jangan buka luka ini lagi. Aku udah bilang, aku nyesel. Jangan alihkan. Jawab aja. Siapa dia sebenarnya? Jangan bilang kamu enggak kenal atau cuma sekali." Adam menarik napas panjang. Matanya tak lagi mencoba mengelak. Ia tahu, kali ini istrinya datang bukan dengan emosi, tapi dengan bukti. "Kami pernah dekat sebelum aku ketemu kamu." Ayu menegakkan punggungnya. "Berarti kamu udah kenal dia lama?" Adam mengangguk pelan. "Kami sempat pacaran, nggak resmi, tapi ya, dekat.
hubungan yang nggak jelas. Dia tahu aku bukan tipe laki-laki buat dibawa ke orang tuanya. Dan aku tahu dia bukan perempuan buat aku nikahin. Tapi kami terus ketemu. Diam-diam, Ayu mengatupkan rahangnya. Terus, waktu kamu nikah sama aku udah putus kontak. Sumpah Ayu, waktu aku lamar kamu, aku udah bener-bener mau tutup semua masa lalu. Aku yakin kamu orang yang bikin aku pengen berubah. Dan itu bener. Tapi kamu masih hubungin dia? Adam menunduk. Nggak langsung. Tapi, waktu dia dipindah ke proyek yang sama di kantor, kami ketemu lagi. Awalnya cuma ngobrol soal kerjaan. Tapi dia godain aku. Aku tolak. Berkali-kali. Tapi, Ayu meremas pinggiran meja. Tapi kamu lemah. Iya, jawab Adam pelan. Aku lemah. Ayu berdiri. Ia berjalan ke jendela, membelakangi suaminya. Berarti ini bukan soal satu malam. Bukan karena mabuk. Bukan karena aku pulang kampung. Ini lebih dari itu. Adam tak bisa membantah. Berapa kali kalian tidur bareng? Tanya Ayu tanpa menoleh. Henning, berapa mas? Adam bersuara nyaris tak terdengar. 4. Ayu mengangguk, pelan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena jijik. Aku tidur di rumah ini, tiap malam, dengan laki-laki yang nyimpan tubuh wanita lain dalam ingatannya. Aku minta maaf. Berhenti bilang itu. Kata, itu udah gak ada harganya lagi. Adam mendekat. Aku siap bertanggung jawab. Kalau kamu mau pisah, aku gak akan nahan. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan buat menebus ini semua. Ayu menatapnya dengan mata yang tak lagi teduh. Kesempatan bukan hadiah, Mas. Kesempatan itu kepercayaan. Dan kamu udah ngubur itu. Adam terdiam. Ia tahu, malam itu adalah titik balik. Dan mungkin, ia baru saja kehilangan segalanya. Beberapa hari setelahnya, Ayu pergi ke rumah ibunya di Jawa. Bukan karena ingin kabur, tapi karena ia perlu tempat untuk bernapas. Ia bilang pada Adam, jangan hubungi aku dulu, aku butuh ruang. Selama di kampung, Ayu mulai menyusun pikirannya kembali. Ia membantu ibunya di kebun, menemani adiknya belajar, dan menulis. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia membuka buku catatan harian yang dulu selalu ia isi. Ia menuliskan semua isi hatinya, amarah, kecewa, cinta yang mengering, dan luka yang belum kering. Tiap malam, sebelum tidur, ia membuka ponselnya. Masih ada pesan-pesan dari Adam. Pendek-pendek. Kadang cuma, aku rindu. Aku masih di rumah nunggu kamu. Atau, kucing tetangga main ke halaman lagi. Ingat kamu suka lihat dia dari dapur. Ayu tak pernah membalas. Sampai suatu malam, ia membuka galeri fotonya, melihat ulang foto-foto lama. Ada satu foto saat mereka di Bandung. Mas Adam memeluknya dari belakang. Wajah mereka penuh tawa. Di momen itu, Ayu merasa dicintai sepenuhnya. Tapi kini, wajah itu adalah wajah dari laki-laki yang tidur dengan wanita lain berkali-kali di balik punggungnya. Ayu menangis malam itu, tapi esok paginya, ia merasa lebih kuat. Ia tahu hidupnya tak berakhir hanya karena pengkhianatan. Ia tahu, ia masih punya harga diri, masih punya masa depan. Ia mungkin belum tahu keputusan apa yang harus ia ambil, pisah atau tetap. Tapi yang pasti, ia tak akan biarkan dirinya dibohongi lagi. Ia kembali ke Jakarta seminggu kemudian. Dan saat ia melangkah masuk ke rumah, ia sudah tahu. Yang akan ia hadapi bukan hanya suami yang menyesal, tapi juga dirinya sendiri, yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayu tak langsung menemuinya malam itu juga. Ia kembali ke kamar tamu, duduk di atas tempat tidur, lalu menatap langit-langit kamar dengan kepala penuh gemuruh. Ia tahu ada satu langkah lagi sebelum benar-benar bisa menentukan arah hidupnya ke depan. Ia harus bertemu perempuan itu. Ia harus bicara langsung, dari wanita ke wanita, tanpa perantara.
tanpa drama suaminya di antara mereka. Pagi harinya, saat Adam sedang mandi, Ayu memberanikan diri membuka ponselnya. Ia hafal pola kunci layar suaminya. Bukan karena curiga, tapi karena kepercayaan yang dulu dibangun bersama. Kini, kepercayaan itu tinggal kenangan, dan Ayu memanfaatkannya untuk satu tujuan terakhir. Ia membuka kontak, menelusuri nama-nama, hingga akhirnya menemukan satu nama yang tak asing. Mita R. Hatinya berdegup lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan dan menyimpan nomor itu ke ponselnya sendiri. Tak ada niat menghapus jejak. Biarlah Adam tahu, biar dia sadar bahwa permainan ini sudah selesai. Hari itu, Ayu tidak bekerja. Ia mengambil cuti dengan alasan pribadi. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana panjang hitam. Wajahnya dipulas tipis dengan bedak dan lipstik nude, seperti biasa. Tapi dalam tatapan matanya, tak ada lagi sorot lembut seorang istri. Hanya ketegasan, kemarahan yang dingin, dan tekad yang tak bisa ditawar. Pukul 11 siang, ia duduk di kafe yang sama seperti beberapa minggu lalu, dengan ponsel di tangan dan secangkir kopi dingin di meja. Ia mengetik pesan singkat ke nomor yang ia simpan semalam. Halo, ini Ayu, istri Adam. Bisa kita bicara? Butuh waktu hampir 10 menit sebelum centang 2 berubah biru. Lalu balasan datang. Ayu? Maaf, maksudnya bicara soal apa? Soal suamiku dan kamu. Aku tahu kalian ada hubungan. Balasan berikutnya lebih cepat. Kamu salah paham. Ayu menghela napas pendek. Lalu membalas. Aku nggak minta pengakuan lewat teks. Kalau kamu perempuan yang cukup punya keberanian, temui aku. Kita bicara baik-baik. Hening beberapa menit. Kemudian Mita membalas. Di mana? Ayu mengirimkan lokasi kafe. Dan menambahkan, aku tunggu sampai jam 1 siang. Kalau kamu nggak datang berarti kamu memang nggak lebih dari selingkuhan pengecut. Jam 12.47, seorang wanita masuk ke kafe dengan langkah cepat dan dagu terangkat. Rambutnya coklat lurus, matanya tajam, dan wajahnya dihias make up tipis tapi elegan. Ia mengenakan blazer hitam dan rok pensil. Aura percaya diri terpancar dari setiap langkahnya. Ayu tahu, itu Mita. Dan Mita pun langsung mengenali Ayu. Mereka duduk berhadapan. Hening beberapa detik. Ayu menatapnya dengan tenang. Mita tampak sedikit gugup, tapi mencoba menyembunyikannya dengan senyum tipis. Aku datang. Sekarang mau bicara apa? Tanya Mita, sambil membuka kancing blazer bagian atas. Ayu menatapnya tajam. Terima kasih udah datang. Aku nggak akan berputar-putar. Kamu dan suamiku udah tidur bareng, berkali-kali. Aku mau tahu, sejak kapan? Mita tersenyum sinis. Kamu langsung ke inti ya. Aku nggak punya waktu buat basa-basi. Mita menyilangkan kaki. Sejujurnya, sebelum kamu datang di hidup dia, sebelum kamu kenal dia, kita udah punya hubungan. Ayu mengangguk pelan. Lalu setelah kami menikah, aku sempat menjauh. Tapi dia yang datang lagi. Dia yang mulai duluan. Dia yang kirim pesan, ngajak ketemu. Aku bukan perusak rumah tangga kalau rumahnya sendiri udah retak dari dalam. Ayu mengepalkan tangan di bawah meja. Kamu tahu dia udah nikah, dan dia tetap datang ke aku. Jadi kenapa kamu marah ke aku aja? Ayu menahan diri. Ia tahu percuma emosi pada perempuan ini, tapi hatinya tetap terasa ditampar. Jadi kamu bangga jadi wanita simpanan? Tanya Ayu tajam. Mita menatap Ayu sejenak, lalu mencondongkan tubuh ke depan. Ayu, kamu tahu nggak, selama ini kamu dibodohi. Kamu percaya dia lelaki setia. Padahal tiap kali kalian bertengkar kecil, dia curhat ke aku. Dia bilang kamu nggak ngerti dia. Kamu terlalu tradisional. Kamu terlalu polos. Ayu menelan ludah. Dadanya panas, tapi ia tetap diam.
Dan kamu tahu apa yang dia bilang setelah pertama kali kami tidur lagi? Mita menatap tajam. Dia bilang, Ayu nggak akan pernah tahu. Dia terlalu percaya. Ayu menahan air mata yang mulai menggantung, tapi wajahnya tetap datar. Dan kamu bangga jadi pelarian dia? Tanyanya pelan. Aku nggak peduli mau disebut apa. Yang jelas, aku tahu dia nggak akan ninggalin kamu. Tapi dia juga nggak akan bisa ninggalin aku. Ayu berdiri pelan. Ia menatap Mita lurus-lurus. Terima kasih udah jujur. Dan selamat. Kamu baru saja mengaku jadi wanita yang nggak punya harga diri. Tapi tenang, aku bukan kamu. Aku nggak akan rebut laki-laki orang. Dan aku nggak akan pertahankan laki-laki yang nggak bisa bedain kasur dan komitmen. Mita tampak terkejut. Mungkin ia mengira Ayu akan menangis, atau memohon, atau meledak. Tapi, yang ia lihat justru adalah wanita yang berdiri dengan kepala tegak, dan hati yang tak lagi digenggam suaminya. Permainan ini selesai, ucap Ayu sebelum melangkah pergi. Malam itu, Ayu pulang ke rumah dan langsung mengemasi sebagian pakaiannya. Mas Adam baru pulang pukul 9 malam, dan mendapati istrinya sedang memasukkan baju ke dalam koper kecil. Ayu, kamu mau kemana? Tanyanya panik. Ayu berhenti sejenak, lalu menatap Adam. Tatapan yang tenang, tapi dingin. Aku udah ketemu Mita, katanya datar. Wajah Adam langsung pucat. Kamu, apa yang dia bilang? Apa yang kamu nggak bisa jujur dari awal? Jawab Ayu sambil menarik resleting koper. Aku bisa jelasin. Kali ini kamu nggak bisa jelasin apapun, karena aku udah dengar langsung dari dia. Termasuk kalimatmu setelah kalian tidur. Ayu nggak akan pernah tahu. Adam menggeleng. Suaranya serak. Itu aku. Aku bodoh, Ayu. Aku salah. Tapi aku cinta kamu. Aku masih cinta kamu. Jangan pergi. Kita bisa perbaiki ini. Ayu berdiri. Kamu tahu bedanya aku dan dia. Aku nggak akan biarkan diriku terus dipermalukan. Ayu, aku nggak bilang kita cerai. Tapi aku nggak bisa tinggal bareng kamu sekarang. Aku perlu ruang. Kamu juga perlu mikir. Apa kamu benar-benar laki-laki yang pantas punya istri? Adam menunduk. Ia tahu, malam itu, ia benar-benar kehilangan Ayu. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, rumah itu benar-benar terasa kosong. Tapi Ayu tak menyesal. Karena untuk pertama kalinya juga, ia memilih dirinya sendiri, bukan pernikahan yang palsu. Sudah 2 minggu sejak Ayu meninggalkan rumah itu. 2 minggu penuh ketenangan yang ia cari. Jauh dari wajah dan suara Adam. Jauh dari bayangan malam-malam, pengkhianatan yang kini tak lagi menghantui tidurnya. Ia tinggal di sebuah kosan kecil tak jauh dari tempat kerjanya. Kamar mungil dengan 1 jendela menghadap pohon besar, cukup untuk menampung tubuh dan pikirannya yang sedang sembuh. Selama 2 minggu itu Adam masih mencoba menghubungi. Pesan, panggilan, email, bahkan surat yang diselipkan di bawah pintu kos. Tapi Ayu tidak membalas satupun. Ia sudah memutuskan. Dan ketika keputusan itu diambil oleh hati yang benar-benar remuk, tak ada jalan untuk kembali. Hari itu, Ayu datang ke kantor pengacara wanita yang dikenalkan temannya. Ia membawa berkas lengkap, buku nikah, KTP, dan segala dokumen pendukung. Tangan dingin, tapi langkahnya mantap. Tak ada tangis, tak ada lagi penyesalan. Hanya sebuah keyakinan bahwa ia layak mendapatkan hidup yang lebih jujur. Sidang perceraian berlangsung singkat. Adam hadir dengan wajah yang tampak lebih tua dari 2 bulan lalu. Ia mencoba menatap Ayu saat hakim membacakan keputusan, tapi Ayu tak memberi ruang. Tidak ada pelukan terakhir. Tidak ada tangisan di lorong pengadilan. Hanya tanda tangan dan sebuah ikatan yang resmi terlepas. Di luar gedung, Adam sempat menghampiri. "Yuk, aku antar pulang," katanya pelan. Ayu menggeleng. "Enggak perlu, aku udah bisa jalan sendiri." Adam tampak ingin bicara lebih banyak. Tapi Ayu hanya tersenyum kecil. Senyum yang bukan lagi milik istri yang mencintainya, melainkan senyum dari seseorang yang sudah selesai. Beberapa bulan berlalu,
Ayu kembali fokus pada dirinya sendiri. Ia naik jabatan sebagai supervisor front office di hotel tempatnya bekerja. Wajahnya semakin tenang, tubuhnya tampak lebih segar. Ia mulai menikmati akhir pekan dengan caranya sendiri. Pergi ke taman baca, nonton film sendirian, atau sekadar duduk di balkon kos sambil menyeruput teh hangat. Sampai suatu sore, temannya di hotel menghampiri dengan bisik-bisik. "Yu, kamu udah dengar belum soal Mas Adam?" Ayu menoleh santai. "Belum. Kenapa?" "Dia udah nikah lagi. Sama si Mita." Ayu diam sejenak. Ada hentakan kecil di dada, tapi hanya sebentar. Ia menoleh keluar jendela restoran tempat mereka. Makan siang, melihat langit Jakarta yang abu-abu. "Oh ya?" jawabnya tenang. "Katanya sih, Mita hamil waktu itu, pas kamu masih pisah rumah. Makanya buru-buru nikah. Kayak disahkan cepet banget." Ayu hanya mengangguk. Tak ada kejutan, tak ada luka baru. Hanya konfirmasi dari sebuah kisah yang memang sudah selesai sejak lama. Beberapa malam kemudian, Ayu duduk di kamarnya, membuka catatan kecil di ponsel. Ia menulis, "Aku pernah mencintai seseorang dengan seluruh jiwaku. Tapi orang itu lebih mencintai dirinya sendiri dan nafsunya. Hari ini, aku memaafkan semua luka yang dia tinggalkan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk sembuh. Dan karena aku tahu, aku bukan lagi wanita yang akan menoleh ke belakang." Ia menutup catatan itu, lalu menyalakan musik favoritnya. Lagu yang dulu sering ia dengarkan saat masih jadi gadis perantauan di Jakarta, lagu yang kini terasa jauh lebih bermakna, lagu tentang berjalan sendiri, tentang menemukan kekuatan di antara puing-puing. Malam itu, Ayu tertidur dengan damai. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sepenuhnya memilih dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Ayu duduk di sebuah kafe kecil di Jogja, mengenakan dress putih dengan outer rajut coklat muda. Wajahnya tampak bahagia. Di hadapannya, duduk seorang pria, bercahaya teduh, dengan senyum hangat dan mata yang tak menyembunyikan apa-apa. Pria itu bertanya, "Kamu yakin mau cerita semuanya?" Ayu tersenyum, mengaduk teh di cangkirnya. "Aku udah selesai sama cerita lama. Aku nggak nyesel pernah jatuh, karena dari sana aku tahu caranya bangkit." Pria itu mengangguk pelan. "Kamu perempuan yang kuat." Ayu menatap mata pria itu dan menjawab lembut, "Bukan kuat. Aku cuma belajar. Kalau hidup ini terlalu singkat buat dihabiskan sama orang yang salah." Dan mereka tertawa bersama, ringan, tanpa beban. Di luar, hujan turun pelan. Tapi di dalam dada Ayu hanya ada hangat. Ending ini membawa kita ke penutup yang menyentuh. Ayu tidak membalas luka dengan luka, tidak memohon, tidak menunggu keajaiban datang dari laki-laki yang mengkhianatinya. Ia memilih berdiri sendiri, dan dari sana, ia menemukan versi terbaik dari dirinya. Terima kasih telah mengikuti kisah Ayu Lestari, seorang perempuan sederhana yang memilih untuk berdiri dalam badai, bukan bersembunyi di balik topeng kebahagiaan palsu. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan dan perpisahan, tapi juga tentang keberanian untuk berkata cukup, dan tentang cinta paling penting yang sering terlupakan, cinta pada diri sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Kadang, mencintai seseorang berarti juga tahu kapan harus melepaskan, terutama ketika cinta yang kamu berikan tak dijaga, tak dihargai, dan justru dilukai. Tak ada perempuan yang lemah karena menangis. Tapi ada kekuatan luar biasa dalam perempuan, yang mampu bangkit setelah dikhianati, yang mampu melangkah tanpa harus membalas, dan tetap menjaga harga dirinya tanpa menjatuhkan orang lain. Dan ingatlah, luka bisa mengubahmu, tapi kamu selalu berhak menentukan apakah luka itu akan menguburmu atau menjadikanmu lebih kuat. Semoga kisah ini menjadi cermin, pengingat, atau bahkan kekuatan kecil untuk siapapun yang tengah berjuang di dalam diam. Dengan penuh hormat, untuk semua perempuan yang memilih pulih, bukan memohon,